mulai ya semuanya. Halo, bisa. Ulang ya semuanya. Ya, Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Kairunisa. Kalian bisa panggil saya Ibu Putri atau kalau kepanjangan bisa panggil Ibu Esti. Nah, hari ini kita belajar materi prosedur administrasi pajak bagi wajib pajak. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri ya, diharapkan kalian mampu memahami pengertian dan pendaftaran wajib pajak, menjelaskan pelaporan dan pembayaran pajak, serta mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, untuk pembahasannya sendiri ada pendaftaran wajib pajak yang terdiri dari proses pendaftaran NPWP, manfaat memiliki NPWP, dan pelaporan dan pembayaran pajak terdiri dari e-filing dan batas waktu. Lalu ada pemeriksaan pajak, ada tujuan pemeriksaan pajak, proses pemeriksaan pajak, dan hak serta kewajiban wajib pajak. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu atau ada yang pernah dengar wajib pajak itu apa? Boleh katakan. Wajib pajak. Ya, saya orang yang bayar pajak lagi. Ya, orang atau badan yang harus memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak itu adalah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh orang yang telah memenuhi syarat wajib bayar pajak. Ada lagi? Cukup, Bu. Nah, gampangnya wajib pajak itu adalah orang atau pihak yang dikenakan kewajiban pajak untuk membayar pajak kepada negara. Nah, tujuannya apa kita mendaftarkan wajib pajak? Untuk mendapatkan NPWP atau identitas resmi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya ada proses pendaftaran NPWP. Nah, nanti kalau misalkan kalian pengen bikin NPWP itu melewati beberapa proses. Misalnya kalau kalian mau mendaftar itu bisa melalui online, yaitu djponline.pajak.go.id. Atau kalian kalau mau datang langsung ke kantor pajaknya juga bisa. Lalu mendaftarkan NPWP badan, terus membawa dokumen penting seperti KTP, KK, kependirian, dan surat domisili. Nah, nanti kartu yang udah jadi itu jadinya seperti yang ada di layar. Di sini ada nama kalian, ada nomor NPWP, ada NIK, dan ada alamat. Nah, manfaatnya apa sih Bu kalau misalkan kita harus memiliki NPWP? Manfaat itu banyak, tapi ini kita ambil 3 aja. Yang pertama sebagai persyaratan administrasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat rekening di bank itu biasanya ditanyain punya NPWP apa enggak. Enggak semua, tapi ada beberapa yang memerlukan NPWP. Lalu yang kedua itu ada mempermudah pengurusan surat atau izin beberapa jenis usaha atau kegiatan. Contohnya misalkan kalian mau impor atau ekspor barang itu juga biasanya ditanyain NPWP. Lalu biasanya orang yang memiliki NPWP itu tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP. Nah, di dalam pelaporan dan pembayaran pajak itu ada banyak banget aplikasi atau situs. Hari ini kita belajar 2 aplikasi yang dimana namanya itu e-filing dan e-billing. Nah, untuk e-filing sendiri ini adalah semacam sistem situs atau aplikasi untuk lapor pajak secara online. Jadi kalau misalkan kalian mau lapor pajak secara online itu nggak perlu datang langsung ke kantornya, kalian bisa secara online. Nah, ini ada contoh dari e-filing sendiri. Kalau kalian mau lapor, kalian bisa menu ke lapor. Nah, yang satu lagi itu ada namanya e-billing. Nah, sama e-billing itu kayak aplikasi atau web juga kayak e-filing tadi, tapi kegunaannya beda. Kalau si e-billing ini untuk bayar pajaknya. Nah, kalau yang tadi itu kan e-filing buat lapornya, kalau ini untuk pajak bayarnya. Nah, ini contoh dari e-billing, ada nomor kode billing dan ada tanggal aktif dan lain-lain. Nah, dalam pelaporan pajak itu biasanya ada batas waktu. Nah, untuk si SPT tahunan orang pribadi ini biasanya paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Nah, kalau untuk yang tahunan badan paling lambat itu tanggal 30 April tahun berikutnya. Contohnya seperti PT atau CV. Lalu pembayaran PPh pasal 21, 22, 23 dan lain-lain umumnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Nah, selanjutnya ada pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan pajak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Kalau secara rutin itu biasanya dilakukan secara berkala. Contohnya itu misalkan surat permohonan restitusi atau SPT lebih bayar, itu dia dilakukan pemeriksaannya secara rutin. Nah, kalau yang secara khusus itu dia nggak dilakukan secara berkala, tapi dilakukan jika ada indikasi pelanggaran. Contohnya seperti perbedaan data dari pihak ketiga atau kewajiban bayar pajak yang tidak sesuai. Nah, tujuannya apa si pajak yang ini diperiksa? Ya, pastinya menguji ketaatan kita bayar pajak itu tepat atau enggak, terus menilai kebenaran pelaporan pajak, lalu menentukan nilai pajak yang seharusnya dibayar. Sampai di sini paham? Oke. Nah, kita ada hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, hak kita sebagai wajib pajak itu apa? Yang pastinya mendapatkan pelayanan yang adil dan profesional. Yang kedua itu hak atas kerahasiaan data perpajakan. Jadi data kita itu harus nggak boleh disebarluaskan, lalu mengajukan permohonan atau pengurangan penghapusan sanksi administrasi jika terjadinya kesalahan. Nah, kewajiban kita apa? Yang pastinya melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lalu menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan secara lengkap dan benar. Nah, karena materinya sudah selesai, saatnya sesi kuis untuk mengukur sejauh mana kalian mengerti dengan materi yang sudah saya berikan. Siap, Bu. Nanti 3 poin tertinggi dapat oleh-oleh. Palembang ya, Palembang. Udah ya, mulai ya. Biar bisa korbe banyak ya. Iya, gitu, Bu ya. Kalau badan setelah 30 April. Aku 30 April ya. Udah, Bu. Yes. Akhirnya Bu. Udah, Bu. Akhirnya Bu. Habis bukan maksimal 15 menit, Bu. Udah ya. Angkatnya, Bu. Sabar juga belum masuk top 3 lu. Lalu saya turun lagi. Wah, udah Bu, Udah, ya udah lagi. ya udah. Bu, tadi Bu, ada yang mau naik Bu. Ayo naik. Tadi memang gak usah kasih tahu ah. Ya saling doang, kocak. Sorry deh. Oh, iya.
atas dulu. Iya. Siapa yang libat? Nah, karena materi udah selesai, kuis juga udah selesai. Jadi kesimpulan materi hari ini itu kita sebagai wajib pajak membayar dan melaporkan pajak itu harus tepat waktu demi menghindari sanksi dan mendukung pembangunan negara. Nah, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.